Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brother merasa ikut sedih, merasa ikut menderita. Karena apa? Karena dari mulai tetangga, saudara, teman, kemudian hampir yang bertemu dengan saya itu orang-orang yang sedang kesedihan, yang sedang merana, galau, gelisah, penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Sampai sakit lambungnya, sampai sakit pankreasnya, sampai tensi naik, sampai gula darah naik, sampai mohon maaf stroke, sampai penyakit jantung. Akibat apa? Banyaknya pikirannya tentang hutang. Hutang semakin lama bukan semakin punah, tetapi semakin tambah. Ya, di sisi yang lain kita butuh uang, tetapi di sisi yang lainnya lagi itu lembaga-lembaga yang meminjamkan uang mempermudah kita, bahkan setengah memaksa supaya kita punya hutang. Tujuannya mereka mungkin membantu, tetapi sesungguhnya mencekik kita. Nah, oleh sebab itu saya merasakan 11 tahun, bukan saya nggak merasakan. Makanya saya merasakan setiap bertemu ada teman datang, ada saudara berkunjung, ada silaturahmi kemarin lebaran, sampai saat ini pasien-pasien itu hampir semuanya berkaitan dengan yang punya hutang. Bayangkan ketika punya hutang apa yang terjadi. Gak punya hutang membuat insomnia, gak bisa tidur. Kemudian yang punya hutang itu membuat gak enak makan, badannya semakin kurus. Yang punya hutang membuat rumah tangganya berantem terus, anaknya broken home. Begitu banyak akibat yang diakibatkan daripada hutang piutang. Belum lagi ada orang yang karena hutang saudara dengan saudara bertengkar, ada yang saling bunuh, naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang belum lagi ke KPR, belum lagi ke leasing, belum lagi ke koperasi, belum lagi ke pinjaman online, belum lagi ke bank keliling. Masya Allah, luar biasa. Nah, di sini saya tidak akan ngobrolin tentang riba, tapi ngobrolin tentang hutang aja. Bagaimana hutang ini mempengaruhi hancurnya rumah tangga. Bagaimana hutang ini mempengaruhi penyakit ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, psikosomatis akhirnya. Dan itu susah sekali diobatinya. Maka akarnya harus diperbaiki. Dan yang saya ketahui dari ribuan orang yang psikosomatis itu mereka terjerat hutang. Mereka terjerat, walaupun pengusaha besar, hutangnya juga besar. Karyawan hutangnya juga besar. Ya, ibu rumah tangga juga berhutang. Nah, ini kondisi atau tradisi yang sangat buruk. Kalau saya dulu 11 tahun, stop langsung 2015. Saya tidak akan mentradisikan kepada anak cucu saya. Dari mulai sekarang udah disampaikan, kalau nggak punya uang lebih baik nggak punya apa-apa. Lebih baik miskin, lebih baik dikatakan miskin daripada punya ini, punya itu hasil hutang. Nabung dulu, punya uang cash, beli seperlunya. Itu yang harus dimindsetkan kepada anak-anak kita. Ya, kalau tidak seperti kita berhutang, kita nyicil motor mobil bukan karena keperluan. Kalau karena keperluan kita punya uang 3 juta, beli motor yang 3 juta. Ini kan enggak, punya uang 3 juta, DP lah dan 2 juta, cicilan 3 tahun. Masya Allah. Punya uang 30 juta, beli mobil yang 30 juta. Nah, selama ini kita punya uang 30 juta, pingin mobil yang 200 juta. Akhirnya DP 20 juta, yang 10 untuk jajan. Sisanya 3 tahun sampai 5 tahun kita nyicil. Masya Allah. Saya rasakan itu, sahabatku. Yang belum pernah jangan bercoba-coba. Yang gimana sekarang Kang Asep yang sudah pernah mengalaminya dan yang sedang terjerat. Ada yang sampai menjual harga diri, sampai cerai, sampai membunuh dirinya sendiri, sampai saling bunuh, naudzubillah.
sampai ke ICU. Gimana caranya? Gampang. Anda yang punya cicilan handphone, lepasin aja, balikin tuh handphone atau jual handphonenya. Lega. Yang punya motor, balikin tuh motornya, lega. Atau jual motornya, lega. Mobil juga seperti itu. Saya lakukan itu. Rumah cicilan saya kasih tiga-tiganya rumah. Kembaliin lagi, plong hidup. Insya Allah luar biasa, dijamin sama Allah. Ya, yang penting yang pertama itu. Yang kedua, itu kita harus menjual aset untuk melunasi hutang-hutang. Punya sawah, punya kontrakan, jual untuk lunasin hutang. Hidup tenang, tentram, bahagia, rumah tangga sejahtera. Yang ketiga, yang nggak punya aset, maka kerja lebih keras lagi dan menabung lebih banyak lagi. Tapi saya kira nggak bakal mencukupi itu gaji. Ya, nggak bakal mencukupi itu gaji. Walaupun gajinya 10 juta, karena hutangnya 9 juta sebulan. Maka yang keempat adalah berdagang. 90% rezeki yang diberikan kepada manusia dari berdagang, berniaga, berbisnis. Maka Rasulullah berdagang berbisnis, Siti Khadijah berdagang berbisnis, para sahabat Nabi berdagang berbisnis, para ulama-ulama berdagang berbisnis, para habaib berdagang berbisnis. Ya, orang-orang kaya di dunia dan di Indonesia berdagang berbisnis. Tidak ada. Dari gaji itu bisa kaya, nggak ada. Ketemukan dengan saya kalau ada, kecuali korupsi. Kalau nggak korupsi itu nggak bakal. Kenapa? Karena gajinya 40 juta, ke gaya hidupnya 50 juta. Nah, maka berdagang, berbisnis, berusaha itu pilihan paling tepat. Tinggal dicari sekarang bisnis yang gimana, yang halal, yang aman, yang legal, yang modalnya terjangkau, yang bisa yang bisa melunasi hutang-hutang kita, dan bahkan bisa beli motor cash, mobil cash, rumah cash, ke Baitullah, kemudian bisa bikin masjid, bisa bikin pesantren dari usaha tersebut. Nah itu ya, demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini benar-benar ini harus disebarluaskan video ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau nggak percaya silakan secara jujur, tetangga, sahabat, teman, orang yang baru dikenal, orang yang ada di masjid bareng dengan kita, yang ada di majelis lain, coba cek, ada 90% lebih yang punya hutang. Mereka semuanya sedang pusing dan mereka butuh solusi. Berikan solusi ini sahabat. Insya Allah lebih baik kita dikatakan miskin tapi kita merasa bahagia, daripada disangka bahagia, disangka orang kaya padahal kita menderita. Demikian sahabat, perbanyak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, yang punya hutang. Kemudian yang kedua, perbanyak zikir Al-Imran 2627. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Perbanyak zikir tersebut siang malam. Kemudian yang keempat, perbanyak sholawat 1000 kali sehari. 1000 kali sehari sholawat ala Muhammad, sholawat Muhammad 1000 kali sehari. Insya Allah sambil berikhtiar, sambil berusaha, cari peluang usaha, peluang dagang, peluang bisnis yang kira-kira aman dan legal serta halal. Insya Allah saya doakan sahabat-sahabat tahun ini dilunaskan hutang-hutangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.